Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, Teheran 5 Maret 2026. Operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dikenal sebagai Operation Raft terus meningkat intensitasnya. Dalam perkembangan terbaru, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan presisi terhadap kantor pusat radio dan televisi nasional Iran di ibu kota Teheran, yang memicu ledakan besar dan mengganggu siaran televisi nasional Iran yang sedang berlangsung secara langsung. Laporan dari kantor berita internasional Reuters menyebutkan bahwa serangan tersebut terjadi pada 5 Maret 2026 dan menargetkan pusat komunikasi yang dianggap sebagai salah satu alat propaganda utama pemerintah Iran. Menurut pernyataan militer Israel yang dikutip Reuters, operasi ini bertujuan untuk melemahkan mesin propaganda rezim Iran, melumpuhkan kemampuan komunikasi militer dan koordinasi informasi pemerintah. Serangan presisi tersebut menyebabkan ledakan besar yang mengguncang beberapa wilayah di Teheran, sementara gedung penyiaran nasional Iran dilaporkan mengalami kerusakan parah. Saat serangan terjadi, siaran televisi yang sedang ditayangkan secara langsung tiba-tiba terputus, menimbulkan kepanikan di kalangan pemirsa di dalam negeri. Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi bahwa fasilitas penyiaran nasional mengalami kerusakan berat dan menyatakan bahwa siaran akan dialihkan ke sistem cadangan. Beberapa saksi mata juga melaporkan suara ledakan beruntun di sejumlah bagian ibu kota setelah serangan tersebut. Sebelum operasi dilakukan, Israel dilaporkan telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga yang tinggal di sekitar kompleks kantor televisi nasional Iran. Menurut Reuters, serangan terhadap fasilitas media ini merupakan bagian dari kampanye udara besar-besaran AS Israel yang telah berlangsung beberapa hari terakhir. Operasi tersebut menargetkan berbagai instalasi strategis Iran, termasuk fasilitas nuklir, pusat komando militer, instalasi pertahanan udara, serta pangkalan dan armada Angkatan Laut Iran. Sejak dimulainya operasi pada 28 Februari 2026, militer Amerika Serikat dan Israel dilaporkan telah melakukan lebih dari 1.500 serangan terhadap berbagai target di wilayah Iran. Pemimpin Iran dilaporkan tewas, militer mengalami kerugian besar. Pada fase awal konflik, laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei bersama sejumlah jenderal senior militer Iran tewas dalam serangkaian operasi pembunuhan terarah yang dilakukan dalam serangan udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali secara terbuka menyatakan sikap keras terhadap kepemimpinan Iran. Dalam salah satu pernyataannya, Trump mengatakan, siapapun yang mencoba menggantikan posisi kepemimpinan mereka pada akhirnya akan disingkirkan. Trump juga menyebut bahwa sistem rudal Iran telah dihancurkan dengan sangat cepat dalam operasi militer yang sedang berlangsung. Sementara itu, militer Iran mengeluarkan pengumuman resmi ke-10 yang berisi seruan kepada para jenderal yang telah pensiun, para veteran perang Iran-Irak 1980 hingga 1988 untuk segera kembali bergabung dalam pertempuran. Pemerintah Iran bahkan dilaporkan menyetujui sejumlah besar permohonan untuk kembali bertugas, yang menunjukkan bahwa pasukan aktif Iran kemungkinan mengalami kerugian signifikan selama konflik berlangsung. Kemampuan rudal Iran dilaporkan menurun tajam. Memasuki hari kelima Operation Raft pada 5 Maret 2026, kemampuan Iran untuk meluncurkan rudal balistik dilaporkan mengalami penurunan drastis. Data militer yang dirilis oleh pihak Amerika Serikat menunjukkan bahwa frekuensi peluncuran rudal balistik Iran turun sekitar 86%. Dalam 24 jam terakhir kembali menurun 23%. Peluncuran drone serangan Iran turun sekitar 73%. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Angkatan Udara Kain, dalam konferensi pers di Pentagon, menjelaskan bahwa militer AS menggunakan teknologi deteksi canggih untuk menghadapi serangan rudal Iran. Sistem tersebut meliputi sensor inframerah satelit, sistem radar berteknologi tinggi. Teknologi ini mampu mendeteksi jejak panas peluncuran rudal hanya dalam hitungan detik. Begitu sebuah rudal diluncurkan, sistem tersebut akan langsung 1. Melacak lintasan panas rudal dari luar angkasa. 2. Mengirim data koordinat ke unit serang. 3. Menghancurkan peluncur rudal sebelum sempat berpindah lokasi. Serangan balasan dapat dilakukan melalui berbagai platform militer, termasuk pembom siluman B-2 Spirit, pembom B-1B Lancer, pesawat tempur berbasis kapal induk, serta rudal presisi jarak jauh. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, Laksamana Cooper, menyatakan secara tegas,
Militer Amerika tanpa ragu dan tanpa penyesalan akan menghancurkan semua peluncur rudal yang tersisa. Ia menambahkan bahwa kemampuan rudal Iran saat ini telah melemah secara signifikan dan hanya menyisakan kekuatan terbatas. Militer Israel juga menyatakan telah berhasil menghancurkan sekitar 200 hingga 300 peluncur rudal Iran selama operasi berlangsung. Akibatnya, Iran kini tidak lagi mampu melakukan serangan rudal besar-besaran secara serentak, saturation attack, dan terpaksa menggunakan persenjataan mereka dengan sangat hati-hati. Setiap kali sebuah peluncur rudal digunakan, posisinya segera terdeteksi oleh sistem pemantauan militer AS dan Israel, lalu dihancurkan dalam waktu singkat. Para analis militer menggambarkan kondisi ini sebagai siklus brutal di medan perang modern. Meluncurkan berarti terdeteksi, terdeteksi berarti dihancurkan. Teknologi satelit inframerah Amerika Serikat mampu mendeteksi peluncuran rudal dalam hitungan detik. Kemudian data tersebut langsung dikirim ke pesawat tempur atau sistem senjata jarak jauh. Akibatnya, peluncur rudal Iran seringkali dihancurkan sebelum sempat berpindah lokasi. Para komandan Iran kini menyadari bahwa setiap peluncuran rudal berisiko membuat mereka kehilangan peluncur sekaligus basis operasi hanya dalam beberapa menit. Realitas militer yang keras ini memaksa Iran mengurangi penggunaan rudal dan drone secara drastis sebagai upaya untuk mempertahankan sisa kemampuan militernya di tengah tekanan operasi militer besar-besaran yang masih terus berlangsung. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.